Wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai agenesis. Sebelumnya perkenalkan, Saya Muhammad Arka Patullah dengan NIM 2021-034-0023. Saya Nanda Rizky Nugroha dengan NIM 2021-034-0039. lalu saya sendiri yaitu Panji Tratmono dengan NIM 2021-03-480. Sebelumnya apa sih agenesis itu? Jadi, agenesis itu adalah tindakan dibentuknya atau tidak tumbuhnya benih gigi. Agenesis dapat mengenai satu atau beberapa gigi, bahkan dapat mengenai seluruh gigi dan dapat terjadi pada gigi suluk maupun gigi tetap. Apa saja sih klasifikasinya? Jadi, agenesis ada beberapa klasifikasi. Yang pertama yaitu hipodontia. Hipodontia adalah tidak terdapatnya satu atau beberapa gigi seperti pada gambar ini. Lalu, ada oligodontia, yaitu tidak adanya sejumlah gigi. Biasanya sih lebih dari 6 gigi dan umumnya dihubungkan dengan sindroma spesifik atau kelainan abnormal yang berat. Contohnya seperti gambar. Yang ketiga yaitu anodontia. Anodontia adalah bentuk ekstrim dari oligodontia yang menunjukkan tidak adanya seluruh gigi seperti kakek-kakek, seperti pada gambar berikut itu. Lalu apa sih etiologi dari agenesis itu? Jadi etiologi dari agenesis gigi itu ada dua, yaitu yang pertama faktor genetik. Jadi pada faktor genetik ini beberapa pola pewarisan seperti autosomal dominan, resesif atau pewarisan pola X itu berpengaruh dalam agenesis gigi. Lalu yang kedua itu ada faktor lingkungan. Jadi faktor ini yang mempengaruhi terjadinya agenesis, yang berupa adanya obstruksi atau kerusakan dental lainnya, lalu ada penyakit sistemik, lalu penyakit infeksi contohnya tuberkulosis dan rubella. Setelah itu ada trauma waktu lahir, lalu selanjutnya obat-obatan contohnya thalidomid, lalu serta ada perawatan kemoterapi dan radiasi. Lalu agenesis juga terdapat berhubungan dengan gen-gen sebagai berikut. Yang pertama itu gen PAX9. Jadi gen ini bekerja sama dengan gen aksin itu dengan MXX1 dalam ketiadaan gigi bungsu. Lalu yang selanjutnya, gen ini dapat ditemukan pada kromosom 14 yang berperan pada perkembangan gigi. Lalu selanjutnya, mutasi gen PAX9 dengan MXX1 akan berpengaruh pada transkripsi yang signifikan dalam perkembangan kraniofasial wajah dan dapat berpengaruh pada hilangnya atau tidak berkembangnya gigi permanen. Lalu gen yang kedua yaitu MXX1. Jadi gen MXX1 ini berperan dalam perkembangan gigi saat embrional. Jika gen ini mengalami mutasi, akan menyebabkan celah orofasial. Jadi maka gen lain akan ikut bermutasi. Lalu gen yang ketiga yaitu MNP20. Jadi gen ini berperan dalam pembentukan enamel gigi. Lalu gen yang keempat yaitu aksin2. Jadi gen ini berperan dalam pembentukan gigi, bibir, dan langit-langit mulut. Lalu untuk gen yang terakhir atau yang kelima yaitu gen TGF beta 1. Jadi gen ini berperan dalam inisiasi dan progresi tumor sebagai supresor dan promoter inhibitor protein proliferasi sel. Lalu apa saja sih tanda atau gejala seseorang yang memiliki agenesis gigi? Jadi tandanya itu adanya pergantian antara gigi susu dan gigi permanen. Biasanya terjadi pada usia 6 tahun hingga 12 atau 14 tahun. Namun apabila gigi belum juga muncul pada usia yang seharusnya, bisa jadi ada kemungkinan anak tersebut mengalami agenesis gigi. Mengapa penyakit agenesis bersifat turun-temurun? Karena adanya gen dominan dan resesif, di mana gen dominan merupakan sifat yang muncul pada keturunan dalam suatu perkawinan, sifat yang dapat mengalahkan sifat pasangannya dan mampu menutupi sifat pasangannya. Sedangkan gen resesif merupakan gen yang jarang muncul pada keturunannya karena dapat dikalahkan oleh pasangannya. Penurunan sifat dominan dan resesif dapat dilakukan dengan persilangan, melalui persilangan dan pewarisan sifat, baik dominan maupun resesif. Lalu, apa aja sih perawatan yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah pemasangan gigi palsu. Gigi palsu tiruan lepas pasang yang dibuat untuk mengganti gigi yang hilang. Gigi palsu sendiri dibagi menjadi dua gigi palsu, yaitu gigi palsu lengkap yang mengganti semua gigi dan gigi palsu sebagian untuk beberapa gigi saja. Lalu kita juga bisa melakukan bridge gigi, yaitu untuk menjembatani gigi yang hilang. Terdiri dari mahkota yang telah dicetak sesuai dengan bentuk gigi, biasa terbuat dari bahan porselen.
Lalu bahan yang dilakukan dengan merestorasi gigi dengan menggunakan resin komposit untuk memberikan fungsi estetik, sekaligus menunggu penutupan apeks gigi sehingga dapat berfungsi sebagai abumen apabila dilakukan pemasangan bridge. Lalu kemudian adalah membuat mahkota jaket agar gigi tidak bergerak. Rahang atas bisa dengan pencabutan gigi, dan rahang bawah juga bisa dilakukan dengan pencabutan gigi dan bisa dipasang gigi tiruan. Lalu selanjutnya adalah implan gigi. Implan gigi adalah penanaman skrup titanium pada rahang gigi untuk menggantikan akar gigi. Tujuan dari perawatan agenesis untuk mempertahankan gigi yang ada, lalu meningkatkan estetika, serta mendorong perkembangan emosional dan psikologis anak yang baik. Lalu sebelum kami mengakhiri presentasi kali ini, izinkan saya untuk mengutip suatu hadis, yaitu, andaikan aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan menyuruh mereka bersiwak atau menyikat gigi setiap kali berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian Terima dari penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.